Oke, pemirsa kita mau kembali lagi di UI Corner dan kita di sesi terakhir untuk edisi kali ini masih bersama saya Armia dan juga masih bersama Dwi Rahmalia MC gitu. Benar nggak sih ada MC? MPSI ya, Master Psikologi. Master Psikologi. Iya, jadi pemirsa juga mungkin kalau kita juga tadi suka menyinggung tentang apa isu dari mental health ya, kesehatan mental dan segala macam itu yang menjadi global isu gitu Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin dari pengalaman atau juga mungkin dari praktek dan terjun langsung segala macam dari penelitian mungkin yang Ibu dan juga para jajaran dosen bahkan melibatkan mahasiswa. Nah, itu tingkat kesehatan mental atau juga mental health itu di masyarakat kita, baik itu khususnya di Aceh atau juga di Indonesia itu udah taraf mana sih gitu? Tingkat kerawanannya gitu ya, mungkin yang harus menjadi aware dan menjadi perhatian dari semua pihak, mungkin kalau di rumah orang tua ataupun mungkin dinas terkait lah ya untuk masyarakat umum. Itu seperti apa sih itu perkembangannya di Indonesia dan juga di Aceh pada khususnya? Memang kalau dari segi penelitian ya, saya juga pernah baca salah satu penelitian itu justru yang mengalami gangguan kejiwaan itu di daerah Aceh itu cukup tinggi. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat fenomena yang ada pada saat ini ya, orang masih belum menyadari apa itu kesehatan secara mental. Benar, gitu loh. ya. Orang begitu tidak memperdulikan gitu loh. Nah, kenapa ya? Mungkin kalau secara fisik kita bisa tahu kita lagi sakit apa dan kita bisa berobat kemana gitu loh. Berbeda kalau kita lagi sakit secara mental, kita nggak tahu gitu loh. Kita harus berobat kemana, kemudian apakah kita menyadari bahwa saat ini kita dalam kondisi yang tidak sehat secara mental gitu. Dan tidak hanya di Aceh ya, khususnya di masyarakat Indonesia itu masih enggan untuk datang ke psikolog. Asumsi orang tuh banggapan gini, kalau ada orang yang datang ke psikolog, oh ada apa nih? Iya benar, udah sakit dia atau apa gitu ya? Apakah dia mengalami gangguan kejiwaan gitu loh? Itu membuat jadi orang enggan. Itu satu. Terus yang kedua, terkadang orang masih enggan tuh karena masalah biaya. Datang secara profesional psikolog itu pasti biayanya lebih mahal. Nah makanya kita di Ubudiah sendiri kita mengadakan adanya lab gitu, lab untuk konsultasi secara gratis kan gitu. Dan memang akan ditangani oleh dosen-dosen kita yang sudah cukup berpengalaman di bidang itu. Nah, jadi itu yang membuat jadi orang tidak begitu aware ya terhadap dengan kesehatan mentalnya gitu. Jadi kalau saya bilang apalagi kondisi saat ini cukup banyak kan kasus gitu. Apalagi kalau kita anak muda zaman sekarang lebih melihat kiblatnya Korea kan cukup tinggi angka bunuh diri di Korea dan sekarang ini saya juga melihat yaitu tadi frustasinya itu pasti lebih tinggi gitu. Dan kita tuh suka mengabaikan ya bahwa kita tuh bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita. Kadang kita tidak tahu sama sekali gitu. Kita lebih mengutamakan saya lebih mencintai diri orang lain daripada mencintai diri sendiri. Jadi kita secara langsung kita udah selalu mengorbankan diri kita sendiri ya, dan itu mungkin yang munculnya ya awal-awal gitu ya dari kesehatan yang mental pada diri kita sendiri. Wow. Oke, terus kalau mungkin perhatian khusus nih mungkin dari dari tingkat yang paling kecil mungkin dari para orang tua, dari pemerintah atau juga mungkin dari pihak-pihak terkait terhadap isu mental health ini atau juga kesehatan mental ini seserius apa sih gitu penanganannya gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri Bu ya, seperti Dwi katakan tadi, apalagi kalau di Aceh nih dengan banyaknya tingkat pemakaian dari narkoba ya, itu bahkan sampai menjadi nomor 2, bukan prestasi yang membanggakan ya, memalukan sebenarnya. Nah itu kan dimulai dari banyaknya orang-orang yang mungkin yang frustasi ya, yang mungkin yang larinya ke situ gitu. Nah kalau tingkat perhatian khusus dari pemerintah atau juga dari pihak terkait, apakah seserius di luar atau gimana sih kalau misalnya dari para lingkungan akademisi psikologi melihat fenomena ini seperti apa? Kalau kita melihatnya ya sebenarnya itu tadi pemerintah belum begitu aware gitu loh. Seperti kayak negara luar tuh bagaimana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di fenomena yang terjadi di lapangan sendiri itu harus adanya satu bentuk perhatian dan upaya ke arah itu seperti apa. Apalagi dengan kondisi sekarang ya yang COVID ya, semua juga pasti akan stres kan menghadapi COVID gitu loh. Kenapa? Ya jelas pemerintah lebih mengutamakan masalah dari segi ekonominya, padahal dalam segi sosial itu banyak terjadi gitu loh.
khususnya di masa yang seperti ini gitu loh, bagaimana orang menghadapi yang di PHK, kemudian bagaimana ketika mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, itu kan juga akan mempengaruhi kesehatan secara mental gitu. Tapi apakah sudah ada upaya dari pemerintah ataupun sedikit aja perhatian pemerintah ke arah situ gitu? Saya rasa belum ada ya gitu. Pemerintah lebih menekankan kepada ekonominya, bagaimana memulihkan ekonomi pada saat COVID saat ini gitu loh. Nah, jadi masih butuh perhatian gitu loh. Jadi mungkin buat apalagi ini ya Indonesia ya, mungkin menganggapnya lebih diutamakan ekonomi daripada ya secara psikologisnya, dampak psikologis yang ditimbulkan di masa sekarang ini gitu. Oke, nah apalagi kalau kita melihat perbedaan kalau di negara-negara maju ya, nah pasti juga ada seperti ya ada tempat-tempat khusus gitu, bisa dibilang mungkin tempat ya, mungkin kayak center gitu ya, pusat untuk layanan untuk bantuan untuk orang-orang yang mengalami mental health atau juga mungkin yang ingin berkonsultasi ya. Itu memang ada bidang-bidang official resminya, bahkan juga ada sering kita lihat hotline numbernya gitu ya, jadi itu secara free gitu. Nah itu bagian dari untuk membuat mensejahterakan lebih ke jiwa gitu ya, bukan hanya sekedar materi segala macam. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih belum ada gitu ya, harus dari kita sendiri gitu yang harus mendatanginya gitu. Wow, dan pastinya juga ini merupakan sebuah potensi yang besar juga Bu ya untuk kedepannya gitu bagi para lulusan psikologi gitu. Nah terus sebenarnya kalau untuk lulusan dari mahasiswa-mahasiswa di psikologi ini sendiri itu bisa bekerja di mana aja segitu Bu? Mungkin informasi buat para pemirsa di rumah juga nih. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya kalau kita memilih jurusan psikologi gitu loh. Jadi dimanapun kita pasti masih ada lapangan pekerjaan buat kita. Kenapa? Prinsipnya itu ilmu psikologi di mana ada manusia, disitulah psikologi akan berperan gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita milih psikologi karena mikirnya mau kerja di mana ya? Apakah hanya terbatas kerja di rumah sakit jiwa atau hanya terbatas kerja di kantoran? Itu kita bisa gitu loh. Tidak hanya harus tergantung kita bekerja dengan orang lain, kita juga bisa wirausaha sendiri gitu loh. Banyak peluang di dalam psikologi sebenarnya, bisa lebih independen, lebih mandiri gitu. Jadi nggak hanya terbatas kalau saya milih psikologi nanti saya belum tentu nanti saya kerja di rumah sakit, belum tentu gitu, di mana saja bisa gitu loh. Peluang kerja itu lebih luas sebenarnya, nggak perlu dikhawatirkan kalau kita memilih jurusan psikologi. Iya, karena semua instansi seperti dikatakan tadi deh, itu semua pasti membutuhkan gitu. Apalagi mungkin di bagian-bagian kalau di semua perusahaan itu pasti ada di bagian HRD ya untuk memaintain, menjaga kualitas dari sumber daya manusia orang-orang yang ada di sebuah instansi. Nah itu juga pasti peran dari psikologi Bu ya. Oke, nah terus yang paling menarik kan seperti kita tahu kalau UI ini mungkin yang lebih kalau di luar tuh lebih menonjol dalam untuk meningkatkan kualitasnya untuk para mahasiswa dan juga untuk para tenaga pendidiknya dengan MOU yang banyak sekali dijalin ya, dan tidak terkecuali untuk jurusan psikologi ini sendiri. Itu dengan pihak-pihak mana aja sih Bu itu yang mungkin sudah dijalin kerjasamanya dan juga pengembangan dari MOU ini sendiri gitu? Kita juga yang jelas untuk psikologi pasti kita akan kerjasama dengan asosiasi psikologi ya, yaitu ya ada nama itu Himpunan Psikologi Indonesia, itu kita sudah bekerjasama HIMSI untuk wilayah Aceh, kemudian juga dengan BNN ya berkaitan dengan pendidikan dan penelitian dan pengabdian masyarakat juga, kemudian juga ke rumah sakit jiwa. Setelah itu kita juga ada kerjasama dengan universitas dari pihak luar juga, baik ya yang nasional maupun yang internasional gitu. Jadi memang kita untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi dari lulusan kita gitu. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada lokal saja gitu, tapi juga kita ada kerjasama ke internasionalnya juga gitu. Iya, nah selain juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan tambahan yang pasti juga di Indonesia dan juga di luar negeri ya. Nah itu yang menjadi daya tarik dari di UI sendiri yang menjadi unggulan maksudnya. Nah jadi jangan ragu-ragu nih buat mungkin yang masih belum mendaftar gitu ya, langsung ke www.sipenmaru.ui.ac.id. Nah ini juga pertanyaan terakhir nih Bu ya, karena kita juga diburu waktu juga nih. Nah mungkin sekarang ini kan yang mungkin jadi PR juga atau juga new knowledge gitu ya buat orang-orang di rumah, termasuk juga pemirsa ya, mungkin termasuk kita juga nih. Nah kalau bagaimana sih cara mendeteksi dini gitu ya dari ilmu psikologi gitu, kalau orang-orang itu lagi punya beban, bermasalah atau apa, nah supaya kita juga bisa aware gitu ya,
sedini mungkin gitu. Ada nggak sih itu perubahan-perubahan fisiknya, perubahan-perubahan behavior atau juga sikapnya gitu dari mungkin yang secara general kita bisa tangkap gitu. Apa sih itu? Jadi secara perilaku kita akan melihat perubahan gitu ya. Jadi gini, kalau orang sudah yang mengalami yang dikatakan depresi itu adalah kalau dia sudah mengalami stres berat. Nah, indikasinya atau indikator dari perilaku yang dimunculkan itu adalah dia itu sudah tidak akan memperdulikan diri dia. Nah, jadi dia lebih suka menyendiri, tidak memperdulikan diri dia, bahkan dia bisa lupa untuk dia seperti makan, mandi, itu dia bisa lupa gitu. Jadi dia lebih suka tuh tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu yang dikatakan yang sudah mengalami depresi berat. Dan jangan sampai ya kita mengalami depresi berat. Jadi begitu kita menyadari, oh ini sebenarnya ada yang salah nih dalam perilaku saya. What should we do? Jadi apa gitu yang harus kita lakukan approaching pendekatannya seperti itu apa? Tadi kita kira-kira bisa nggak menangani di kita sendiri dulu gitu loh, atau kita butuh bantuan orang lain. Mungkin misalnya ya lebih sharing sama teman dekat yang ataupun sahabat ataupun ke keluarga gitu loh. Nah, kalau memang tidak adanya perubahan, alangkah baiknya kalau kita langsung berkonsultasi dengan psikolog. Datanglah ke yang profesional gitu loh untuk penanganan yang lebih lanjut. Maksudnya agar tidak ini ya akibatnya nanti lebih parah lagi gitu loh. Itu sih. Nah itu dia pastinya juga mungkin dia pengen diketahui di rumah sama pemirsa juga ya. Dan pastinya juga tuh basic untuk bisa monetize atau juga bisa mendeteksi gitu terhadap diri kita sendiri juga ya. Kalau kita udah merasa wah ini lupa makan nih, bukan karena nggak ada uang ya, itu beda. Oke, nah pemirsa karena kita juga sudah di penghujung untuk UI Corner untuk edisi kali ini, dan sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan dari Bu Dwi untuk para pemirsa di rumah langsung aja nih sebelum kita closing. Ya, pesan saya mari ikut bergabung di program studi psikologi di Universitas Muhammadiyah Indonesia ya. Kita memiliki program yang begitu menarik ya, dan apalagi kita masih membuka pendaftaran sampai dengan di bulan Oktober gitu. Jadi saya berharap untuk segera bergabung di UI, dan dosen kita juga yang memiliki lulusan baik itu dari nasional maupun internasional dan sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Jadi marilah bergabung di psikologi di UI. Gitu. Iya, nah terima kasih banyak nih Bu Dwi yang atas dia kehadirannya dan juga semua informasi itu baik dari mungkin profil dari S1 Psikologi di UI dan tentunya juga pengetahuan baru yang mungkin menjadi pengetahuan baru gitu ya buat kita dan juga buat semua pemirsa di rumah. Terima kasih banyak untuk sama-samanya bersama kita berdua langsung dari studio Beyond TV. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.